ilmu penoksona tadi bilangnya kalau meninggal, kalau nggak dipisah ilmunya itu menyentuh tanah nggak bisa. Ternyata yang diambil ilmunya ditaruh bersama dengan baju-bajunya, ternyata taruh di atas ini. Perihal dengan ilmu Pancasona yang dimiliki oleh Mbah Jayodikto itu seperti apa? Sebelum ilmunya diambil sama gurunya, Eyang ini telah meninggal dunia. Di makam 3 kali bisa bangkit lagi. Ya, saya mendapat mimpi, dibilangi, Cah, sini tak kasih wawasan. Berani karena benar, takut karena salah. Sampai saat ini untuk pusaka itu memang benar-benar ada di situ, Mbak? Iya, sebenarnya ada di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya berada di makam gantung makam Mbah Jayodikto yang berada di dusun Kepanjen Kidul, ya, kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Nah, di kesempatan kali ini saya diantar oleh juru kunci dari makam gantung ini, ya. Dan ini area lokasi dari makam gantung ini. Memang seperti pemakaman umum, Macam ya. Jadi kita saat ini diantar Mbah Ramiati ke makam gantung. Assalamualaikum. Mbak Ram, ini makamnya siapa? Makamnya yang Patih Jayodikto. Siapa Mbah Patih Jayodikto Dia itu? sebagai Patih Blitar, Patih ketiga. Patih ketiga di Blitar. Ya. Sekitar tahun berapa itu, Mbak? Tahun 1800 1800-an. 1877 Januari. Iya, dan terkenal dengan makam gantung. Ya. Ya, kami membacanya makamnya seperti di bawah, bukan di gantung. Yang dimaksud dengan makamnya Mbah yang Patih Jayodikto itu yang di bawah ini. Iya. Terus yang di atas itu kan ada makam juga yang digantung, itu ceritanya. apa itu, Mbah? Ini kan terkenalnya makam gantung. Sebenarnya makamnya di bawah. Iya. Karena yang itu kabarnya kan punya ilmu Pancasona. Jadi kalau ilmu Pancasona tadi bilangnya kalau meninggal, kalau nggak dipisah ilmunya itu nggak bisa dimakamkan karena menyentuh tanah nggak bisa. Nah, ternyata keluarga tadi ada yang ingat kalau yang itu punya guru. Waktu itu kebetulan gurunya masih hidup, yang sudah meninggal duluan. Jadi gurunya didatangkan sini, dimintain tolong untuk menyempurnakan keadaan Eyang. Jadi ternyata ilmunya yang diambil bisa ditaruh di atas bersama dengan seluruh pakaian kebesaran Eyang. Jadi atas itu hanya sebagai variasi sebenarnya sesuai dengan jabatan Eyang. Yang kedua untuk menaruh seluruh perlengkapan pakaian kebesaran Eyang plus ilmu dan pusakanya tadi. Jadi yang bilang makam gantung tadi hanya masyarakat aja. Gitu. Sampai saat ini untuk pusaka terus pakaian kebesarannya, baju kebesarannya itu memang benar-benar ada di situ, Mbak? Iya, sebenarnya ada di atas. Tapi kalau kita sendiri lihat nggak mungkin bisa lihat, nggak lihat.
jadi tertutup dengan ilmunya tadi mungkin. Pusaka beserta baju kebesarannya tertutup oleh ilmu pancasonanya itu tadi. Tidak bisa kita lihat karena tempo hari ada buyutnya yang banyak sama saya. Yuk nek jero tau tak enceng sing dhuwur kae kene apa-apane jemenah mungkin awake dhewe kan mam sego. Oh iya itu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Iya mungkin. Itu kan barusan Mbah Ram sempat menyinggung tentang gurunya pada waktu itu masih hidup. Siapa itu gurunya, Mbak? Gurunya itu yang Jugo yang makamnya di Gunung Kawi, dan rumahnya Eyang Jugo itu ada di Kesamben. Namanya Eyang Jugo. Imam Jugo, Imam Jono. Imam Sujono. Mbah, dari kejadian ataupun cerita itu begitu Mbah sendiri kan artinya tidak mengalami zaman itu. Ya nggak mungkin. Itu cerita itu memang turun temurun kah atau memang ada manuskrip kuno yang menceritakan tentang itu atau gimana? Ya aku kurang tahu ya, hanya aku dengar ya, aku ngerti ya sekarang ini aja. Dengarnya saya dari di sini kecil nggak pernah dengar, nggak pernah ngerti kalau di sini ternyata yang ini masuk sejarah. Setelah saya tua dicari keluarga untuk kembali ke sini, ternyata di sini yang masuk sejarah tadi. Sejarah. Dan kuno. Iya. Artinya memang ada seorang yang menulis khusus tentang sejarah itu, begitu Mbak ya? Mungkin ada juga. Tempo hari aku juga punya bukunya, tapi sudah hilang bukunya. Diminta sama pencetaknya. Iya. Saya baca di artikel katanya Eyang Jayadipta itu masih kerabatnya Raden Ajeng Kartini ya? Bukan kerabat. Raden Ajeng Kartini itu menantu. Oh menantu? Ya, karena suaminya putra Eyang dari ibu nomor 1, termasuk putra masih nomor 3. Ya, selain dengan adanya pusaka yang sudah terselubungi atau tertutup gaib dari ilmu Pancasona tersebut, ada nggak peninggalan-peninggalan Eyang begitu yang masih bisa terlihat begitu? Karena kan ada rumahnya, ya. kediamannya apa, Mbak? Ya, di rumah itu memang ada peninggalan asli punya Eyang. Cuma meja panjang untuk ya meja panjang, tapi sambung 3 ya. Yang bundar 1, meja marmer 2, sama tempat tidurnya 2, itu aja. Untuk pusaka-pusaka seperti keris gitu. Yang ada cuma payung sama tumbak. Ya. Satu. Mbak memang di sini ditugaskan untuk merawat rumah tersebut. Iya. Dari pihak keluarga, ahli waris. Iya. Selama sudah berapa tahun, Mbak? Tahun 2010 kemarin. Masih kemarin. Ya, kan kita dari kemarin juga dapat bahwa seperti orang yang merawat itu biasanya begitu diperlihatkan dengan sosok beliau atau penjaga dari sosok astral rumah tersebut. Yang mengalami tersebut, panjenengan mengalami hal-hal seperti itu, Mbak? Kalau seperti Nyesewu, kalau seperti Eyang-Eyang nggak pernah aku lihat. Yang aku lihat yang pernah aku ikuti dulu, jadi yang pernah mengasuh saya dulu. Saya kecil dulu derek putranya yang bungsu. Itu pernah aku. Siapa itu namanya putra dari yang bungsu itu? Perempuan yang Musasi, dari istri keempat. Jadi termasuk anak bungsu, terakhir dari istri tadi. Terus setelah itu pernah mengalami hal-hal seperti apa, Mbak? Yang di luar nalar atau? Ya memang pernah. Kalau keluarga sebagian itu ini kalau meninggal pernah panggil-panggil karena apa? Beliau waktu masih hidupnya memang ya agak akrab sama saya gitu aja. Pernah ada manggil-manggil. Jadi ternyata saya dipanggil-panggil jam 3 siang. Itu ternyata sorenya bareng maghrib itu beliau saudaranya kesini bilang kalau beliau tadi meninggal. Gitu. Itu aja. Kalau rumah itu, Mbak, itu kan rumah kuno ya. Biasanya nih ada mungkin hal-hal gaib atau angker lah katakan misalnya seperti itu ya. Seperti itu. Angkernya seperti apa? Nah gini, kalau saya sendiri pribadi nggak pernah tahu atau mendengar atau mengerti. Karena mungkin ya kan kalau saya tahu mengerti, aku mungkin nggak berani di sini. Jadi sama yang dilindungi
diberitahu. Tapi ada tamu tempo hari dari Mojokerto malam jam 11, kan belum malam bener. Itu dia mengetuk untuk pintu depan tengah itu besar, besar. Sampai 2 kali. Pertama nggak ada yang jawab, yang kedua kebetulan beliau tadi, orang-orang tadi dengar kalau di dalam rumah itu ada orang banyak bersenda gurau, ngobrol-ngobrol gitu. Nah dia orang takut. Karena sebetulnya nggak ada orang. Nggak ada. Dia merinding, terus dia mundur, terus dia ke belakang nyari rumah tadi. Terus cerita, tak bilang nggak ada orang di situ, saya bilang itu kosong. Oh gitu ya. Kebetulan beliau tadi dengar sendiri. Kalau ada orang bercakap-cakap berdua gitu. Kalau saya sendiri nggak pernah dengar apa-apa. Saya aja malam nyari Mbah Man, diajak sama tamu ke sini jam 11 malam, aku malah lepas sandal nyari Mbah Man nyusul ke sini. Berani Mbak. Nggak ada apa-apa. Dari Mbah Lasima sendiri, dari pengalamannya tentang rumah itu, ada hal-hal nggak ada ya. Eyang Jaya Digdo itu kan dikabarkan kan memiliki ajian Pancasona ya, dan beliau pernah dimakamkan hidup lagi sampai beberapa kali. Itu ceritanya seperti apa? Ya ini sebenarnya memang ya bilang begitu ya boleh, tapi aku enggak pernah dengar. Cuma gini ceritanya, saya dengar 2 cerita ya. Saya ini dengar 2 cerita aja. Di Eyang punya ilmu itu, tempo hari waktu meninggal susah dimakamkan karena ilmunya. Ya untung aja keluarga tadi ingat kalau punya guru, ternyata gurunya masih hidup tempo hari. Jadi gurunya datangkan untuk menyempurnakan keadaan Eyang. Nah, jadi itu tadi datang, ternyata yang diambil ilmunya ditaruh bersama dengan baju-bajunya, ternyata taruh di atas ini gitu. Jadi beberapa kali diazani, beliau hidup lagi, dimakamkan, hidup lagi, dan pada akhirnya dipanggilkan gurunya yang bernama Imam Sujono atau yang Sugo itu ya. Terus bisa dimakamkan dengan sempurna gitu ya. Berarti yang ada di atas itu baju kebesaran sama pusaka. Yang jasad beliau di bawah yang ada batu tulisannya itu Mbak ya. Untuk Mbah Jaya Digdo itu asli kelahiran warga dari Blitar ini ya? Bukan. Ibunya ini, beliau ini dari keturunan HB 2 kali, kalau enggak 3, 2 gitu loh. Hamengkubuwono. Jadi kalau ibunya dari Keraton Jogja, kalau bapaknya itu dari Kulon Progo, bapaknya yang. Jadi suaminya yang putri ini, ibunya yang dari suaminya dari Kulon Progo, yang perempuan, yang putri dari Jawa Tengah tadi. Kan sama Jawa Tengahnya, maksudnya dari keraton gitu. Terus Mbak, makam yang di kanan kiri atau di komplek ini keluarga? Iya, keluarga semua. Oh, keturunan. Ini makam keluarga. Sampai sekarang? Iya, kalau orang lain nggak bisa. Ada nggak Mbah Ram dari ilmu Pancasona itu sendiri sudah diturunkan kepada keturunan? Enggak dengar. Belum ada ya? Enggak ada. Karena ilmunya yang tuh ya untuk yang sendiri, maksudnya kan di artinya dilakoni sendiri kan, jadi bukan tidak diturunkan memang. Kalau ilmu rawarontek, ilmu hitam kan bisa gitu. Itu perbedaannya gitu. Beda, yang ilmunya ilmu putih. Pancasona kalau iya, dilakoni sendiri gitu. Jadi kalau tidak kuat seperti tidak mungkin tidak diturunkan. Aku dengar tidak turunkan untuk yang sendiri. Kalau sampai meninggal boleh aja, sampai dipisah sama gurunya. Gimana? Iya. Jadi ada perbedaan antara ilmu Rawarontek dan ilmu Pancasona. Iya. Jadi kalau Rawarontek kan ilmu hitam, yang dipotong gitu. Bisa nyambung lagi. Iya. Kalau Pancasona berumur panjang kalau nggak salah, tidak bisa meninggal. Iya. Terima kasih Mbak atas waktunya ya. Mungkin panjenengan sehat selalu. Mudah-mudahan bener aja ya. Mudah-mudahan bener. Iman, Mbah Lasiman. Kita dapat kabar ataupun beberapa yang saya baca tentang sejarah Mbah Jaya Digdo.
menurut Mbah sendiri siapa ini Mbah Joyo Dikto atau Mbah Joyo Dikto ini namanya Eyang Joyo Dikto. Rumah ini tempatnya Eyang sejak dulu. Ini bikinnya sebelum ada Belanda. Belum ada Belanda, lantas Eyang kasih tahu, ya rumahnya pada mau dibom. Boleh dibom. Dulu saya tidak punya, sekarang sudah tidak punya, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ngebom, bedasnya bom itu 8 kilo dari sini, di jembatan Kademangan. Ya, belok kanan. Alasannya kenapa, Mbak? Alasannya kenapa kok dibom rumahnya ini? Pokoknya saya tidak setuju ada Belanda. Ada Belanda melawan. Terus Mbah, perihal dengan ilmu yang dimiliki oleh Mbah Joyo Dikto itu seperti apa? Itu menjabatnya Patih Kota Blitar. Yang ini dari rumahnya yang asli dari Kulon Progo. Ya, ini rumahnya yang asli, rumahnya Eyang. Eyang ini istrinya 4, punya keturunan 32. Makamnya di Kediri 2, di sini 2 makam istrinya. ya. Mbah, perihal dengan ilmu Pancasona yang dimiliki oleh Mbah Joyo Dikto itu seperti apa? Kalau ilmu itu saya tidak tahu seperti apa. Itu kemungkinan dari mulut, kalau mau keluar diambil gitu. Ya. Katanya tentang pemakamannya Eyang Joyo Dikto yang tadi di belakang layar jenengan ceritakan, itu sampai beberapa kali dimakamkan dan hidup lagi. Seperti itu apa? sebelum ilmunya diambil sama gurunya, Eyang ini telah meninggal dunia. Dimakam 3 kali bisa bangkit lagi. Dimasuk nih makam, diajani, lantas diuruk, dia bangun. Dinaikkan, dibersihi, sudah bersih, meninggal lagi. Terus akhirnya sampai bisa meninggal dengan sempurna? Akhirnya ya sampai meninggal dunia karena ilmunya diambil sama gurunya. Gurunya Eyang Jugo. Betulnya namanya bukan Eyang Jugo, Imam Sujono. Nah keluarga ini ya kasihan, dimakam 3 kali kok bisa bangun lagi. Karena ilmunya belum diambil sama gurunya. Ilmu. Ada yang bikin saya penasaran dengan cerita Mbah di tadi kita waktu awal ngobrol. Awal mulanya jenengan kesini tuh mendapat bisikan. Itu seperti apa, Mbah? Ya, saya mendapat mimpi. Dibilangi, "Cah, sini tak bilangi, tak kasih tahu, tak kasih wawasan." Nah, bilangnya apa? Saya mimpi itu dibanguni sama istri saya. Belum sampai lantas saya 2 tahun, 3 tahun bisa ketemu. Alasan mimpinya tadi dibilangi tanggon, tatak, itu yang pertama. Yang kedua, berani karena benar, takut karena salah. Sini dulu buat minum-minum sama orang. Sekarang tidak ada yang mau minum sini, tidak boleh. Itu beraninya saya takut karena salah, tidak berani karena benar. Terus akhirnya jenengan mendapat panggilan untuk menjaga tempat ini bersama ibu ya. Sampai saya ini di makam di rawat ini 13 tahun. 13 tahun. Kalau Mbak Istri memang rumahnya sini, kalau saya dari Kediri, Pare. Oke Mbak, terima kasih. Bila saya kesalahan, minta maaf. Sama-sama, Mbak. Ya. Sehat selalu Mbak. Iya.